Shalom. Shalom. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar. Tadi udah disampaikan tema besar kita di bulan ini yaitu tentang ministry. Dari ministry itu kita akan banyak belajar apa dan bagaimana kita pelayanan. Ya, apa itu pelayanan dan bagaimana itu pelayanan? Kalau minggu lalu itu Matthew sudah sampaikan bahwa pelayanan atau ministry itu adalah sebuah spiritual action. Ya, benar ya Matthew ya, benar sekali kata 100 ya. Itu Matthew udah jelaskan kemarin, dan waktu kita pelayanan itu kita sebenarnya sudah benar banget setuju banget dengan Matthew bilang kita tuh sedang transfer roh. Ya, ada sesuatu yang kita sedang transfer waktu kita sedang pelayanan, apapun bentuk pelayanan itu. Mau kalian pelayanan di depan sana, Asyar Greeter, mau kalian bagian pencatatan sipil, bukan, sudah apa? Daftar kehadiran ketawa kan. Ya, bagian kehadiran atau bagian di mimbar sini, itu kalian sedang transfer roh. Spiritual action, ada sesuatu yang kita sedang transfer dalam pelayanan kita kerjakan. Jadi minggu kemarin Matthew udah jelasin bahwa pelayanan itu bukan hanya sekedar action, bukan hanya sekedar job atau sebuah penampilan kita di depan sini mungkin yang terlihat maupun yang tidak terlihat di belakang sana. Baik itu soundman, bagian lighting, apalagi bagian kamera, yang pemegang kamera, semua itu adalah spiritual action. Kita mentransfer sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Nah, sebab itu kita perlu dasar-dasar yang benar, ya. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan perlu memiliki dasar-dasar yang benar dalam setiap pelayanan yang akan kita kerjakan. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar kita ambil bagian, saya ikut pelayanan, saya terlihat keren dan lain sebagainya, bukan. Kalian harus mengerti dengan benar apa dan bagaimana kita harus melakukan pelayanan itu sendiri. Nah, teman-teman, pada dasarnya gini, setiap pelayanan yang kita kerjakan, semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Boleh bilang kiri kanan dan memuliakan Tuhan. Amin. Setiap apapun yang kita kerjakan dalam sebuah pelayanan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai ada kesombongan dalam pelayanan kita. Ya. Kalau sudah memiliki motivasi yang salah dalam pelayanan, itu jatuhnya ada kesombongan. Sombong rohani dan lain sebagainya. Kemudian membanggakan diri dengan apa yang dia sudah kerjakan. Ya, Candy, salah satu pelayanan Candy adalah worship leader. Ini pelayanan di ibadah umum worship leader. Nah, hati-hati nih, terutama karena Candy juga pelayanan di worship leader. Hati-hati bagian worship leader, singers, dan semua yang di mimbar sini itu paling rentan dalam namanya kesombongan. Ya, Candy akan bicara agak keras mungkin hari ini, ya, mungkin agak keras, tapi ini penting supaya kalian punya dasar yang benar dalam sebuah pelayanan. Jangan sampai kalian ikut pelayanan hanya sebatas supaya terlihat keren. Mendingan jangan. Oke? Tapi kalau gitu mendingan gak usah pelayanan. Bukan berarti kita nggak usah pelayanan, bukan. Tuhan pun tetap mengajarkan bagi kita untuk tetap pelayanan. Kita melayani. Sebab itu sebelum kita melayani, kita harus punya dasar-dasar yang benar. Nah, teman-teman. Nah, hari ini, hari ini kita akan belajar bersama tentang kebersamaan. Kita akan belajar tentang kehidupan jemaat mula-mula dalam kisah para rasul. Dalam kisah para rasul, jemaat mula-mula pada saat itu, mereka memiliki sebuah hal yang perlu kita lihat. Kenapa mereka bisa melayani dengan maksimal? Kenapa mereka bisa melayani dengan begitu luar biasa? Dan pelayanan yang mereka kerjakan itu berkembang. Hal apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan jemaat mula-mula? Nah, kita belajar kehidupan jemaat Tuhan atau jemaat atau pengikut Kristus di zaman rasul-rasul. Kebersamaan, mereka memiliki kebersamaan dalam sebuah pelayanan. Kebersamaan seperti apa yang mereka lakukan sehingga pelayanan mereka semakin berkembang dan memberkati banyak orang.
Nah teman-teman kalau baca, Kenny tidak akan bacakan karena kita punya waktu yang singkat saja. Teman-teman Kenny kasih PR, kalian baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai ayat 42. Tolong kok ini ya. Ayat 42 sampai 47 ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan 47 dan juga Kisah Rasul pasal 4 ya di bagian perikop yang terakhir. Kalau kalian bisa baca di situ, jemaat mula-mula pada saat itu dalam pelayanan mereka kerjakan ada yang namanya kebersamaan. Mereka memiliki yang namanya kebersamaan. Boleh sama-sama katakan kebersamaan. Kebersamaan. Kebersamaan seperti apa yang mereka lakukan dalam pelayanan atau sebuah ministry. Nah, kebersamaan seperti apa yang Kenny bilang ya? Yaitu kebersamaan mereka hidup dalam sebuah persekutuan. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu, pengikut-pengikut Kristus yang awal-awal pada saat itu, dalam pelayanan yang mereka miliki, yaitu mereka memiliki namanya kebersamaan, dan di dalam kebersamaan itu ternyata ada yang namanya persekutuan. Sama-sama bilang persekutuan. Persekutuan itu apa sih artinya? Ternyata pengikut-pengikut Kristus saat itu, kehidupan mereka selalu terhubung. Persekutuan itu maksudnya gini, mereka selalu memiliki, selalu terhubung sesama mereka, antara sesama mereka. Selalu terhubung dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Ya. Jadi persekutuan ini dimaksudkan dalam kehidupan jemaat mula-mula, yaitu mereka selalu terhubung satu sama lainnya. Kata terhubung, ya, ini belajar kata terhubung dalam yang dipakai di sini bukan hanya sekedar, oh iya saya tahu Feby itu pelayanannya PAC. Ya, atau Kesia itu pelayanannya PAC. Atau siapa lagi? Lily itu pelayanannya WL Singers. Siapa lagi? Clara. Siapa lagi? Dan lain-lainnya. Audi. Saca. Siapa lagi? Oh, saya tahu. Bukan hanya sekedar terhubung seperti itu. Ya. Jadi kata terhubung di situ bukan hanya sekedar tahu, oh iya temanku ini pelayanan ini, temanku yang satu ini pelayanan ini. Bukan seperti itu aja. Tetapi ternyata ada hal yang lebih dalam lagi dari kata terhubung itu sendiri. Ya. Kemudian karena kita tahu, oh ya saya terhubung sama ini, saya tahu pelayanan ini. Kemudian kita tekan nomor handphone supaya ketika saya punya nomor handphonenya dia atau Feby itu punya nomor handphone Candy, kemudian dia bisa info, Kak, nanti pelayanan gini ya. Bukan hanya sekedar terhubung seperti itu, teman-teman. Ada hal yang lebih dalam lagi akan kita belajar bersama-sama di pagi hari ini. Nah, kalau dikatakan bahwa jemaat mula-mula itu mereka hidup dalam persekutuan, yang artinya mereka saling terhubung, itu artinya begini. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah mereka memiliki kesatuan dalam Yesus Kristus, di mana mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan adalah satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Sama-sama bilang satu keluarga. Lebih kuat, satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Amin. Keluarga kerajaan Allah. Mereka punya kesatuan di mana mereka merasa bahwa kami ini sama-sama pelayan Tuhan, kami ini sama-sama jemaat Tuhan, kami ini adalah keluarga. Keluarga kerajaan Allah. Sekalipun kita mungkin beda ayah, beda ibu, beda darah lah. Sama-sama darahnya merah. Ada darah biru? Tidak ada ya. Oke. Tapi kita ini keluarga kerajaan Allah. Ini yang dimiliki oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Dalam sebuah kebersamaan yang mereka miliki, ternyata di dalamnya ada sebuah persekutuan, ya, ada sebuah persekutuan di mana mereka merasa bahwa pelayanan mereka sesama pelayan pada saat itu jemaat Tuhan, mereka itu adalah keluarga kerajaan Allah. Mereka tidak mau membedakan latar belakang mereka. Mereka tidak mau perbedaan latar belakang mereka memisahkan mereka. Jadi mereka tidak mau perbedaan latar belakang mereka itu memisahkan mereka. Oh, karena kamu saya ini orang
Saya mau bilang orang Cina kan tidak mungkin orang percaya kan ya. Saya ini orang Manado. Orang Manado pun biasanya putih-putih biasanya. Saya campuran dah. Contohnya aja lah. Apa ya? Bon. Contohnya Jobon. Kini suka pakai Jobon. Jobon ini kelihatan Chinese banget dia. Karena dia Chinese, nggak mungkin dia bilang, saya Chinese, saya nggak mau ketemu sama orang Jawa. Ya, saya nggak mau. Saya kumpulnya sama orang Chinese aja. Atau yang orang Jawa, saya nggak mau sama orang yang suku yang lain, saya mau ketemunya sama suku Jawa aja. Ya. Nah, Kenny bilang tadi, jemaat mula-mula tidak mau latar belakang mereka yang berbeda itu memisahkan mereka. Mau kamu suku apa kek? Mau kamu pelayanan apa kek dalam sebuah pelayanan? Mau mungkin dia greeter, dia asir, atau dia WL, apostel. Semua itu mereka satu. Sama-sama. Makanya Kenny nggak mau di sini ada blok-blokan ya. Yang WL ketemu WL aja. Tidak mau bergaul sama yang bagian depan asyir atau pencatatan sipil tadi yang Kenny bilang tadi. Pendaftaran maksudnya, absen. Ya. Jangan. Kita sama. Satu. Kita pemain musik, kita kumpulnya sama pemain musik aja, jangan yang nggak usah yang lain. Nggak boleh kayak gitu. Tinggal 10 menit, oke lanjut. Ya, nggak boleh kayak gitu. Atau perbedaan-perbedaan apapun itu, jangan sampai itu memisahkan kita. Kita ini satu dalam sebuah pelayanan. Nah, gereja mula-mula itu melakukan hal itu. Walaupun mungkin pelayanan mereka beda-beda, tapi mereka satu. Merasa satu keluarga. Saling menopang, saling mensupport satu sama lainnya. Dan ini yang perlu kita kerjakan juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Ya. Jadi jangan merasa bahwa itu akan, saya lebih penting, singers lebih penting, WL lebih penting, pemusik lebih penting, bagian pendaftaran lebih penting, bagian asyar lebih penting, atau enggak ada, semua kita sama. Semua sama. Coba Candy kasih contoh gini. Ketika Candy butuh apa ya? Contohnya mau ambil apa ya? Taruhlah kata lah, mau ambil di sini ada jam ya. Kalian percaya nggak ada jam di sini? Percaya nggak? Sudah kelihatan soal. Percaya dah, pokoknya percaya aja di sini ada jam. Ada jam, di sini ada jam. Tidak mungkin tangan Candy ini, contohnya ini tangan Candy mau ambil jam itu dengan tinggi begini, terus kira-kira bisa Candy ambil nggak? Nggak bisa. Nah, butuh kerjasama antara mata dan kaki. Contoh ini contoh simpel aja ya. Sebenarnya kerjasamanya banyak antara mata. Karena dari sini untuk ke situ, Candy harus berjalan sampai situ, benar nggak? Nah, kalau berjalan butuh apa? Kaki. Dan apa? Mata untuk bisa melihat. Kalau ada tangga di sini, yang bisa manjat apa? Kaki. Baru Candy bisa ambil jam itu sendiri. Nah, sama juga pelayanan itu seperti itu. Kita tidak bisa membeda-beda, saya yang lebih penting ini, yang lebih penting ini. Tidak ada, sama kita. Kita ini seperti tubuh. Seperti tubuh, pelayanan itu seperti tubuh. Satu kepala, ya. Mungkin contohnya tangan itu asyir. Atau terus mulut ini WL. Kaki ini bagian apa gitu. Contohnya seperti itu. Ya kan? Dan kalaupun ada sesuatu yang terjadi, kita sama-sama merasakannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, waktu berjalan sangat singkat. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan persekutuan itu sendiri adalah, yang kedua, mereka saling peduli. Kalau ada yang perlu dibantu, ya mereka kan saling bantu. Sesama pelayan, sesama anak-anak Tuhan, kita perlu saling peduli dengan yang satu sama dengan yang lainnya. Ya. Dalam sebuah ministry itu perlu namanya kepedulian. Ya. Supaya kita bisa saling mensupport si A, plan B, plan C, itu harus saling peduli. Kamu kekurangan apa? Kamu butuh apa?
Kira-kira apa yang perlu saya bantu? Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini penting banget ini untuk ini sampaikan juga, bahwa yang ketiga lah yang dimaksud dengan persekutuan ya di dalam pelayanan dalam sebuah kehidupan gereja mula-mula pada saat itu. Yang ketiga lah mereka saling menguatkan di dalam iman. Nah, dalam sebuah ministry, dalam sebuah pelayanan, kita perlu saling menguatkan di dalam iman. Kita perlu bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Makanya Kenny bilang, Kenny tidak mau setiap kita yang ambil pelayanan hanya sekedar ambil pelayanan tanpa memiliki dasar yang benar. Nah, bagian yang ketiga ini dikatakan perlu saling menguatkan dalam iman. Kehidupan gereja mula-mula, kalau kalian belajar, teman-teman belajar, ya, kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu, mereka itu baca firman, baca Alkitab. Baca firman itu tiap hari. Mungkin kalian akan bosan. Kita di sini ngomong, ayo baca firman, ayo baca Alkitabnya, baca firman, baca Alkitab. Kayaknya tahu di sini ada beberapa yang sudah melakukan hal itu. Tapi kira-kira yang lain bagaimana? Sudah nggak melakukan hal itu? Baca Alkitabnya, baca firman Tuhannya. Dalam sebuah ministry, dalam sebuah pelayanan, kita perlu melakukan hal ini. Baca firman Tuhan. Perhatikan sama Candy, jangan cerita sendiri-sendiri. Jangan cerita sendiri-sendiri ya. Candy penting sampaikan hal ini. Makanya Candy bilang, Candy ngomong serius hari ini. Candy tidak mau main-main. Candy tidak mau pelayan-pelayan JIS di sini ada yang main-main. Candy tidak mau kalian masuk dalam pelayanan hanya sekedar. Tidak mau. Kalian harus punya dasar yang benar. Supaya waktu kita pelayanan, sama-sama kita melayani dengan benar. Oke, paham? Baca firman Tuhan. Kehidupan roh kalian itu harus dihidupkan. Kehidupan rohani kalian harus dihidupkan. Kalau kita pelayan Tuhan tidak baca firman Tuhan itu bagaimana? Kering jadinya. Yang kedua, kehidupan gereja mula-mula, karena kita belajar dari kehidupan gereja mula-mula, dalam sebuah ministry yang mereka lakukan, mereka hidup di dalam doa. Membangun doa, mesbah doa mereka yang mereka lakukan. Itu mereka bangun. Setiap waktu, setiap saat. Makanya Candy tekankan di sini, karena ini pelayanan ministry temanya, Candy mulai tekankan. Kedepannya, Candy akan semakin perketat. Nanti Candy nggak tahu nanti ya. Candy akan perketat, setiap pelayan harus ikut doa. Ya, setiap pelayan-pelayan itu harus ikut doa. Nah, tahu berkembang nanti ada hal-hal yang akan semakin berkembang nanti. Tapi Candy tekankan, ayo kita pelayan-pelayan ikut doa bersama. Jangan sepelekan kita berdoa bersama itu, jangan. Kamu sudah nggak ikut doa bersama, kira-kira kamu di rumah bangun mesbah doa nggak? Candy tanya. Kamu sudah tidak ikut doa di gereja yang kita lakukan bersama-sama. Kira-kira di rumah kamu lakukan mesbah doa enggak? Tambah kering jadinya. Perlu diperhatikan hal ini. Karena ini penting banget. Makanya yang dibilang tadi, sebagai pelayan-pelayan, jangan sampai kita hanya sekedar ikut pelayanan tanpa memiliki dasar yang benar. Oh ya, supaya terlihat keren, supaya terlihat hebat. Nah, kalau kita lakukan hal ini, maka ada sebuah pertumbuhan rohani yang semakin baik. Mau nggak mengalami pertumbuhan rohani? Mau kan? Nah, kalau kita sama-sama mau mengalami pertumbuhan rohani, ayo sama-sama belajar. Kenny nggak sempurna. Kenny juga masih banyak kesalahan. Tapi sama-sama kita berbangun sama-sama, kita belajar sama-sama. Jangan sampai kita udah malas inilah, malas itu, menyepelekan pelayanan, doa malas-malasan juga, baca firman Tuhan apalagi. Terus ikut pelayanan. Ketika ada masalah, makanya seringkali perhatikan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, ketika ada masalah, langsung drop, tinggalkan pelayanan, tidak mau melayan lagi. Kenapa? Ya ini tidak dibangun. Tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pelayanan hanya sekedar job. Padahal, minggu kemarin kita dengar kan,
Pelayanan yang kita kerjakan, ministry itu adalah sebuah transfer roh. Ada spiritual action. Kegiatan spiritual, kegiatan roh yang kita sedang lakukan. Jadi perhatikan baik-baik teman-teman. Hari ini nggak akan panjang. Waktunya juga udah habis. Tapi perhatikan baik-baik. Ayo sama-sama kalian. Di sini udah semua daftar. Minggu kemarin udah daftar, angkat tangan boleh? Yang minggu kemarin daftar, angkat tangan tinggi. Yang sudah daftar, yang baru daftar minggu kemarin. Siapa lagi? Cuma 2, 3. Hah? Coba angkat tangan, yang tinggi. Yang baru daftar kemarin. Oke. Kalian sudah daftar, perhatikan baik-baik hal ini. Dan mungkin yang belum daftar, ayo sama-sama. Ya, sama-sama bangun hubungan yang benar dengan Tuhan.